kalau lu punya kuncinya? Ya lu nggak nanya. Emang ada yang nanya gua, hah? Belagu anak satpam sekarang, pengennya ditanya mulu. Tiga guru baru Dhot, Kona, Dan Piot. diliputi rasa kecewa dan amarah. Mereka merasa direndahkan oleh kepala sekolah mereka, Pak Budi, yang tiba-tiba menunjuk Pak seorang mantan guru yang sudah lama pensiun, untuk menyusun soal-soal ujian akhir. Baggy. Kona. Dan Piot. Keputusan ini seolah-olah menunjukkan bahwa kerja keras dan pengalaman mereka selama ini tidak berarti apa-apa. Rasa sakit hati itu berubah menjadi rencana busuk. Kalau Pak Budi tidak percaya pada kita, mari kita buat dia menyesal, ujar Peot dengan penuh dendam. Mereka mulai mengintai ruang guru, mencari celah untuk mencuri kunci jawaban ujian dari meja Pak Setelah berhari-hari mengamati situasi, akhirnya pada suatu sore yang sepi, mereka berhasil menyelinap masuk dan menemukan berkas kunci jawaban terselip di bawah tumpukan buku. Berbekal kunci jawaban itu, Dhot, Kona, dan Peot mulai mendekati para murid yang selama ini prestasinya jeblok. Mau nilai bagus tanpa usaha? Ada caranya, bisik Dhot penuh godaan. Tentu saja para murid itu, yang sudah putus asa dengan pelajaran, langsung mengiyakan, bahkan rela membayar cukup mahal demi bocoran tersebut. Hari Ujian tiba. Ruangan penuh dengan ketegangan, tapi anehnya, murid-murid yang biasanya keteteran justru mengerjakan soal dengan percaya diri. Bahkan ada yang selesai sebelum waktu habis, membuat Pak sedikit mengernyit curiga. Beberapa hari kemudian, hasil ujian diumumkan. Nilai-nilai nyaris sempurna bermunculan dari siswa-siswa yang biasanya mendapat nilai merah. Pak Budi langsung merasa ada yang janggal. Ini tidak mungkin, gumamnya. Ia pun membentuk tim kecil untuk menyelidiki keanehan ini. Penyelidikan berjalan diam-diam. Bukti-bukti perlahan dikumpulkan. Gerak-gerik murid yang tak biasa. Bisikan-bisikan mencurigakan di lorong sekolah, hingga rumor tentang jalan pintas menuju nilai bagus. Sedikit demi sedikit, benang merah mulai terlihat. Tinggal menunggu waktu sampai kebenaran terungkap. Dan konsekuensinya bisa menghancurkan lebih dari sekadar reputasi para pelaku. Kalau kamu mau, aku juga bisa lanjutin ke bab berikutnya. Misal, tentang bagaimana penyelidikan Pak Budi mengungkap rencana Dhot, Kona, dan Peot. Pak Budi tidak bertindak gegabah. Ia memilih mengamati dalam diam, sambil mengumpulkan bukti. Selama beberapa hari, ia mengadakan wawancara kecil-kecilan dengan para murid, berpura-pura mengobrol santai, menanyakan tentang persiapan ujian. Beberapa murid terlihat gelisah. Ada yang salah tingkah. Ada juga yang memberikan jawaban aneh. Puncaknya, seorang murid bernama Roni, yang terkenal polos, tidak sengaja keceplosan. Iya, Pak. Waktu itu Dhot yang kasih contekan, katanya. Pak Budi langsung pasang muka serius. Ia meminta Roni untuk menceritakan semuanya secara rinci. Dari pengakuan Ahmad. Terbang Carla Rencana Kilam. Kona. Dan Piot. Pak Budi tidak langsung menegur ketiga guru itu. Ia menyiapkan jebakan. Rencana balik Pak Budi. Pada hari Jumat sore, Pak Budi sengaja mengumumkan bahwa akan ada uji susulan rahasia bagi semua murid yang mencurigakan. Namun, ujian ini dibuat tanpa bocoran dan tanpa sepengetahuan Dhot, Kona, maupun Peot. Saat ujian susulan berlangsung, hasilnya seperti yang diduga. Hampir semua murid yang sebelumnya mendapat nilai sempurna, kini kembali jatuh ke dasar nilai. Bukti semakin kuat. Pak Budi kemudian memanggil Dhot, Kona, dan Peot ke ruangannya. Dengan tenang, ia membuka berkas hasil ujian sambil menatap tajam ketiga guru itu. Kalian tahu, katanya pelan, pengkhianatan bukan hanya soal kunci jawaban, tapi soal menghancurkan kepercayaan. Dhot mencoba berkelit. Pak, ini pasti salah paham. Namun sebelum Dhot sempat menyelesaikan kalimatnya, Pak Budi mengeluarkan rekaman pengakuan Ahmad. Semua menjadi sunyi. Kona Dan Piot saling berpandangan. Wajah mereka pukit. Konsekuensi berat.
Pak Budi tidak langsung memecat mereka. Sebaliknya, ia memberikan pilihan. Mengakui kesalahan di depan seluruh dewan guru dan murid, atau mengundurkan diri secara terhormat dari Dokona School. Dalam pertemuan resmi, Dhot, Kona, dan Peot akhirnya berdiri di hadapan seluruh sekolah. Dengan suara berat, mereka mengakui perbuatan mereka, meminta maaf, dan menyatakan pengunduran diri. Murid-murid terkejut. Beberapa merasa marah, beberapa sedih. Sementara itu, Pak E, yang sempat merasa bersalah karena dicurigai, akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan. Pak Budi menutup pertemuan itu dengan satu pesan. Sekolah bukan hanya tempat belajar soal pelajaran. Ini tempat belajar tentang kejujuran dan harga diri. Beberapa bulan kemudian, Dokona School perlahan kembali pulih. Murid-murid belajar lebih giat, dan suasana sekolah lebih sehat. Sementara itu, Dhot, Kona, dan Peot masing-masing menjalani hidup baru, membawa luka atas pilihan salah yang pernah mereka buat. Tapi jauh di suatu tempat, mereka bertiga berjanji, suatu hari, mereka akan kembali, dan membuktikan bahwa mereka bisa menebus kesalahan mereka. Atau, mungkin, sebuah rencana baru mulai disusun kembali,